Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 permainan anak dengan dosen pengampu Baik Desi Milandari. Di sini kami akan melakukan presentasi hasil diskusi kami, yaitu tentang hubungan bermain dengan karakter anak. Baik, sebelum kami melakukan penjelasan materi kami, dan perkenalkan, saya Cindy Widya Kurnia Febrianti sebagai moderator sekaligus materi kedua. Dan adapun pemateri pertama yaitu Suharti, dan pemateri ketiga Priska Januarti, dan materi keempat adalah Sainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti, NIM 2020 A1H071. Saya dari kelas 1C. Saya akan membacakan judul dari materi kami, yaitu hubungan bermain dengan karakter anak. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi pertama, yaitu hakikat karakter. Karakter merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai kecenderungan ke arah positif maupun negatif. Dalam pendidikan, tentu saja karakter positif yang ingin ditanamkan dalam diri para peserta didik. Peserta didik yang berkarakter inilah yang selalu diharapkan oleh semua pihak. Menurut pendapat Suharjana dalam Darmiyati Juz'id 2011 di 28, yang dimaksud karakter adalah sebuah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menjadi ciri khas seseorang, yang menjadi kebiasaan yang ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Suyata dalam Darmiyati Juz'id 2011-215 menyatakan bahwa karakter diartikan sebagai tersusun atas ciri-ciri yang akan memadu seseorang melakukan hal-hal yang benar atau tidak, mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Sedang orang yang memiliki karakter baik menurut Effendiye Temuniharja dalam Darmiyati Juz'id 2011-2507 adalah orang yang mampu mengendalikan diri, memiliki antusiasme, fleksibel, rasa humor, memiliki integritas tinggi, selalu merasa bersyukur, berhati tabah, bekerja keras, memiliki cinta kasih tanpa diskriminasi, rendah hati, bijaksana, dan adil. Mungkin itu saja materi pertama. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Widya Kurnia Febrianti, NIM 2020 A1H090. Sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu hakikat bermain. Batasan mengenai bermain sangat luas dan sulit untuk menemukan pengertian bermain secara nyata dan tepat. Dalam arti satu batasan dapat mencangkup seluruh pengertian bermain, sehingga perlu melihat beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai batasan bermain. Walaupun belum satu bahasa, tetapi dapat sebagai acuan untuk memberi pengertian bermain. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah James Sully. Menurut James, dalam Teja Saputra 2001 menyatakan bahwa tertawa adalah tanda dari kegiatan bermain, dan tertawa ada di dalam aktivitas sosial yang dilakukan bersama kelompok teman yang penting dan perlu ada di dalam kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai oleh tertawa. Menurut Sumitro 1991 menyatakan bahwa bermain adalah belajar menyesuaikan diri dengan keadaan.
Sehingga Sukinta 1998 menyatakan bermain adalah aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sukarela dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh rasa senang dari melakukan aktivitas tersebut. Menurut Harlock 1978 menyatakan bahwa bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain diperlakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Sedangkan menurut Piaget dalam Harlock 1978 menjelaskan bahwa bermain terdiri atas tanggapan yang diulang sekedar untuk kesenangan fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Junarti. Saya akan melanjutkan materi dari Suharti. Saya akan menjelaskan fungsi bermain dalam pendidikan. Sudah sejak lama bahwa bermain itu mempunyai fungsi yang penting dalam dunia pendidikan secara umum. Bermain mampu membawa anak ke arah perkembangan kepribadian yang layak. Dengan bermain, semua potensi yang dimiliki anak akan berkembang dengan baik. Semua anak mempunyai potensi yang dibawa sejak lahir, baik potensi ke arah positif maupun ke arah negatif. Potensi yang ada ini akan berkembang atau tidak tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Bermain sebagai salah satu lingkungan yang mampu mempengaruhi dan mengembangkan potensi positif yang dimiliki oleh anak baik fisik, psikis, dan sosial. Termasuk pendidikan adalah lingkungan yang sengaja dibentuk mempengaruhi stimulus potensi dalam diri siswa agar berkembang dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa bermain itu bagian dari pendidikan. Karena bermain mampu mempengaruhi potensi yang dimiliki siswa secara positif. Hal ini sejalan dengan Koloza atau Sukintaka 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin, NIM 2020 A1H079, kelas C, jurusan PGSD. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu hubungan bermain dengan karakter. Menurut Freud, kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. Erikson 1968. Pernyataan di atas mempertegas penelitian yang dilakukan penulis bahwa membentukkan karakter anak usia dini ini dapat dipengaruhi oleh sebagai faktor. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 3 faktor, yaitu keluarga, sekolah, dan komunitas. Berdasarkan hasil wawasannya yang dilakukan, para informan sepakat bahwa keluarga merupakan faktor yang pertama dan utama yang mempengaruhi pembentukan karakter anak usia dini di masa-masa kemasannya. 1. Para keluarga dalam pembentukan karakter anak usia dini. Keluarga dalam hal ini adalah aktor yang sangat menentukan masa depan perkembangan anak. 2. Peran sekolah dalam pembentukan karakter anak usia dini. Selain keluarga, ada faktor lainnya yang berasal dari lingkungan sekolah.
Peran sekolah sebagai lembaga formal yang mengerjakan pendidikan pada anak usia dini adalah pada lembaga PAUD. 3. Peran komunitas atau kelompok bermain dalam pembentukan karakter. Anak usia dini, faktor lainnya adalah lingkungan kelompok bermain yang terdiri dari teman-teman sepemainan dan anak tersebut. Komunitas ini bisa merupakan juga kelompok non-formal pembangunan bakat yang diikuti anak. Misalnya saja les renang, menari, memanah sepak bola, bahasa asing, dan keterampilan atau permintaan bakat lainnya. Ketika anak berinteraksi satu sama lain, mereka saling mengamati, dan jika mereka menyukai sesuatu, maka ada kecanduan akan mencoba mengikuti kebiasaan tersebut. Sebelum saya mengakhiri hasil diskusi kami, izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan hasil diskusi kami. Kesimpulan, bermain merupakan aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sukarela serta menyenangkan yang sering dilakukan oleh sebagian besar anak. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani melalui aktivitas bermain, mampu membawa peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya ke arah positif, dalam arti potensi peserta didik dalam segi kognitif, afektif, fisik, dan psikomotorik berkembang dengan baik. Hal ini berarti melalui bermain dalam pendidikan jasmani dapat membentuk pribadi yang berkarakter baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.